Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas organisasi dan kerjasama atau sudah masuk pada subbab kerjasama. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas bagaimana pentingnya sebuah organisasi dalam menunjang proses kerjasama. Atau dalam kata lain, organisasi sangat berpengaruh atas terjadinya proses kerjasama baik antar individu atau antar kelompok, bahkan antar organisasi. Sebagaimana kita ketahui, organisasi didefinisikan sebagai alat secara umum ya, atau secara bahasa, asal katanya organon atau alat, artinya organisasi dari bahasa Yunani. Nah, beberapa pakar ahli mendefinisikan organisasi dengan beragam definisi. Di antaranya di sini kita akan ambil 3 contoh definisi organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Barnard. Dalam bukunya The Executive Function, beliau mengatakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara 2 orang atau lebih. Jadi secara sederhananya, Barnard mendefinisikan bahwa organisasi itu adalah kumpulan orang. Paling sedikitnya berkumpulnya 2 orang atau lebih. Jadi 2 orang berkumpul itu sudah bisa disebut sebagai organisasi. Jadi batasannya adalah organisasi atau bukan adalah jumlah orangnya. Nah, ini adalah definisi paling sederhana dari organisasi, yaitu berkumpulnya sejumlah orang, 2 orang atau lebih. Selain itu ada juga Miss Demuni mengatakan bahwa definisi organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini sudah lebih dalam, bukan sekedar berkumpulnya orang, sejumlah orang, bukan ya, tetapi organisasi adalah proses kerjasama. Nah, sudah langsung kelihatan bagaimana posisi organisasi sangat penting dalam menunjang kerjasama. Karena kerjasama menjadi bagian penting atau bahkan kalau menurut Muni, definisi organisasi adalah harus adanya kerjasama. Bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Di sini sudah lebih dalam, Muni mendefinisikan makna organisasi dengan 2 kata kunci, yaitu pertama kerjasama, kemudian yang kedua adalah adanya tujuan bersama. Yang ketiga, menurut Dimok, organisasi adalah perpaduan secara sistematis dari bagian-bagian yang saling terkait atau ketergantungan, ya, berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat atau kesatuan yang utuh melalui kewenangan, ya. Jadi ada pembagian kewenangan, ada proses koordinasi, ada pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, lebih rigid lagi, lebih detail lagi, definisi organisasi menurut Dimok ini, bahwa organisasi sudah menjadi sebuah sistem. Maka kata-kata kuncinya adalah perpaduan secara sistematis. Adanya sistem yang berjalan. Ya. Sistem apa? Ya, sistem terkait dengan kewenangan, terkait dengan koordinasi, terkait dengan pengawasan, seluruh proses untuk mencapai tujuan bersama. Ya, sistem itu dinamakan organisasi. Itu definisi dasar dari organisasi. Sehingga dengan definisi tersebut kita bisa memahami bahwa memang dalam proses berorganisasi menjadi penting untuk memastikan kerjasama. Atau kalau kita balik, ketika kita bicara tentang kerjasama, maka salah satu yang bisa kita tempuh adalah dengan berorganisasi. Nah, kita ringkas makna organisasi yang tadi ada, ya, dari 3 ahli, dari 3 pakar tentang organisasi. Bisa kita simpulkan ada 4 hal mendasar yang menjadi dasar sebuah organisasi. Pertama, paling dasar walaupun sangat sederhana definisi organisasi menurut Barnard, yaitu bahwa organisasi adalah kumpulan orang-orang, tapi ini mengisyaratkan gimana pun juga tidak bisa disebut organisasi kalau nggak ada orangnya, kan? Maka penting menjadi dasar bahwa organisasi itu adalah sekumpulan orang, minimal 2 orang atau lebih. Jadi di sini kita nih kalau ada 2 orang bikin organisasi itu udah bisa. Kalau misalnya butuh struktur, minimal biasanya 3. Ketua, sekretaris, bendahara gitu ya. Lalu nanti masing-masing semuanya bisa sekalian jadi anggota. Yang pertama orang. Yang kedua, organisasi tersusun atas tujuan. Nah, jadi selain ada orang-orangnya, mereka juga punya tujuannya. Ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Jadi kalau ada sekumpulan orang, 2 orang atau lebih, atau ada 10 orang nih misalnya kita dalam sebuah ruangan, tidak punya tujuan, maka bisa dikatakan bukan organisasi. Bisa jadi hanya kumpulan.
kerumunan, ya gerombolan si berat misalnya kan. Tapi gerombolan si berat biasanya dia punya tujuan ya, maka sudah masuk kategori organisasi ya. Dia ada kumpulan orang dan dia juga punya tujuan ya, ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Unsur yang ketiga adalah ini yang penting, harus ada kerjasama. Bahkan menjadi indikator organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu membangun kerjasama dengan sangat baik sekali antar anggota yang ada di dalamnya. Yang keempat, organisasi juga harus dibangun dengan prinsip atau unsur kepemimpinan. Bagaimana orang-orang yang berkumpul dalam sebuah organisasi bisa mencapai tujuan harus didorong untuk terbangunnya kerjasama. Dan proses mendorong terbangunnya kerjasama itu dilakukan dengan prinsip kepemimpinan. Kalau tidak ada prinsip kepemimpinan, organisasinya berjalan dengan kerjasama yang tidak efektif. Nah, agar efektif kerjasama yang terbangun dalam sebuah organisasi, kita harus pastikan prinsip kepemimpinan atau unsur kepemimpinan harus dibangun dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Ada 9 prinsip organisasi yang ini menjadi uraian sebenarnya dari unsur-unsur organisasi yang tadi kita sebutkan. Prinsip ini menjadi panduan bagaimana kita membangun organisasi yang baik, yang di dalamnya terbangun kerjasama yang efektif sehingga bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ya, atau dengan kata lain proses kepemimpinannya pun berjalan secara efektif. Yang pertama prinsipnya adalah mempunyai tujuan jelas. Nah, tadi sudah ya. Jadi kalau organisasi tidak punya tujuan jelas, maka tidak bisa disebut sebagai organisasi. Jadi harus punya tujuan yang jelas. Nah, dalam menyusun organisasi, jika kita ingin membuat organisasi, hal pertama setelah ada berkumpulnya orang-orang, sejumlah orang itu harus memikirkan apa tujuannya, mengapa kita membentuk organisasi, apa yang ingin kita capai. Pastikan semua orang yang ada dalam organisasi memahami tujuan dibentuknya organisasi atau apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Prinsip pertama yang paling penting dari sebuah organisasi adalah memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua adalah prinsip skala hierarki. Sebagaimana bahwa organisasi punya kerjasama, ada target yang dicapai, mengharuskan organisasi mengatur secara sistematis proses pencapaiannya. Ada tahapan-tahapan, ada hierarki, ada tingkatan-tingkatan, baik dalam proses membangun kerjasamanya maupun dalam proses pengorganisasian manajemennya ya. Misalnya dalam konteks organisasi, manajemen, struktur, ada hierarki, ada tingkatan, ada anggota, ada ketua, ya ketua bahkan bisa lagi ketua bidang, ada ketua umum dan seterusnya, ada tingkatan. Pencapaian tujuan pun demikian, ada tingkatan prioritas, mana yang akan dicapai. Punya organisasi memiliki target yang besar misalnya, maka dalam prinsip skala hierarki dipecah-pecah. Dalam pekan ini, target ini yang harus dicapai. Dalam bulan ini, target C yang harus dicapai. Dalam satu semester ini, target D, dan seterusnya. Itu adalah prinsip hierarki. Ya, dengan prinsip hierarki ini menjadikan organisasi berjalan dengan secara sistematis. Yang ketiga, harus ada prinsip kesatuan perintah atau kepemimpinan. Satu komando. Bisa juga artinya adalah dalam organisasi itu instruksi atau proses pengorganisasiannya berjalan dengan baik karena ada instruksi yang jelas dan terarah. Kalau tidak, maka akan terjadi kekacauan. Setiap orang boleh memerintah, setiap orang boleh berbuat seenaknya, semaunya gitu ya. Saya mau ini, divisi A maunya ke utara, divisi B maunya ke selatan ya. Berbeda-beda kalau memang bagian dari tujuan nggak masalah, tapi kalau ternyata itu bertolak belakang dengan tujuan, maka menjadi tidak efektif, organisasi menjadi kacau. Ya. Yang keempat, prinsip yang penting dalam organisasi adanya delegasi wewenang. Tidak dapat dipungkiri, organisasi dapat saja berkembang terus menjadi lebih kompleks dalam kaitannya target yang harus dicapai atau jumlah orang yang terlibat. Maka untuk memastikan target itu bisa tercapai dan orang-orang bisa diberdayakan secara maksimal, harus ada delegasi wewenang. Jadi tugas itu tidak bertumpu pada beberapa orang saja atau satu orang saja, itu one man one show, tidak boleh. Organisasi harus mampu mendelegasikan sehingga sumber daya yang ada di organisasi bisa dioptimalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban, bahwa setiap orang kemudian ditempatkan pada pos-pos tertentu untuk mencapai tujuan organisasi, itu ada pertanggungjawabannya.
Bahkan setiap tugas kecil yang diberikan oleh organisasi kepada anggotanya, maka anggota itu harus bisa mempertanggungjawabkannya. Apalagi organisasi sudah menyangkut kepentingan orang banyak, ya. Ketika kita bicara organisasi, tidak lagi bicara kepentingan pribadi. Maka ketika kita beraktivitas atau menjalankan tugas dalam suatu organisasi, kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Yang keenam, prinsip pembagian kerja. Jadi selain didelegasikan, kalau delegasikan sebenarnya lebih kepada sudah ada pengampunya lalu dibagi, ya, supaya lebih ringan atau supaya lebih cepat dengan sumber daya yang ada. Kalau pembagian kerja ini lebih kepada bagaimana organisasi menata sumber dayanya untuk, ya, membentuk formasi terbaik dalam mencapai tujuan bersama, ya, kayak seperti tim sepak bola. Nah, dibagi siapa penyerangnya, siapa penjaga gawang, siapa di bagian tengah, dan seterusnya. Dalam bisnis, siapa bagian marketing, siapa bagian produksi, siapa bagian keuangan. Itu pembagian kerja. Oke, ya. Yang ketujuh, prinsip keseimbangan. Keseimbangan dalam berbagai aspek. Keseimbangan aspek individu, ya, tujuan individu dengan tujuan organisasi, bagaimanapun juga organisasi harus memberikan porsi yang pas agar tujuan individu dan tujuan organisasi bisa sejalan. Atau dalam prinsip keseimbangan yang lain, antara keseimbangan hak dan kewajiban, keseimbangan wewenang, keseimbangan tanggung jawab, keseimbangan program kerja, dan seterusnya, juga termasuk keseimbangan sumber daya yang ada di organisasi, misalnya keuangan dan seterusnya. Kalau tidak terjadi keseimbangan, maka organisasinya menjadi terkendala. Yang kedelapan, prinsip fleksibilitas. Nah, walaupun sudah ada struktur, sudah ada organisasi, sudah ada sistem, organisasi harus memiliki prinsip fleksibilitas. Fleksibel. Ya, karena dengan fleksibilitas ini, organisasi mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan organisasi akan kaku dan sulit untuk bisa bersaing di luar, di mana kondisi luar organisasi atau faktor eksternal itu begitu dinamis. Yang mau nggak mau, organisasi harus bisa menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi di luar sana. Dan terakhir, prinsip yang penting juga dalam organisasi adalah prinsip kepemimpinan. Ya, kepemimpinan akan membawa organisasi ke arah yang sesuai atau yang diinginkan organisasi, ya. Karena pemimpin itu tahu jalannya, bisa memandu jalannya, dan bisa bersama-sama dengan anggota organisasinya menempuh jalan yang sudah ditetapkan itu sebagai bagian dari perjuangan organisasi. Tanpa kepemimpinan, organisasi hanya kerumunan yang hanya rame, mungkin seru, tapi tidak pernah berprogres, nggak pernah meningkat, di situ-situ aja. Ya, jadi kalau organisasi ingin maju, penting untuk memastikan ada proses kepemimpinan yang terjadi di sana. Selanjutnya kita perlu memahami bentuk-bentuk organisasi. Ada 3 kategori, ya, pembagian bentuk-bentuk organisasi. Klasifikasi pertama, bentuk organisasi berdasarkan jumlah pimpinan organisasi. Jadi menentukan ketika jumlah pimpinannya tunggal, misalnya, berbeda dengan yang tidak tunggal, itu berpengaruh pada sistem kerja. Dan dalam teori organisasi ini dibedakan. Organisasi dengan bentuk tunggal biasanya pimpinan 1 orang. Jadi pusat kekuasaan, kewenangan tertumpu pada 1 orang, walaupun mungkin nanti akan dibagi, didistribusikan dengan personal atau tim yang ada di bawahnya. Tapi dalam konteks organisasi, dalam jumlah pimpinan itu dibagi jadi organisasi yang tunggal, bentuk tunggal, dan bentuk komisi atau komisioner. Ada bentuknya ketua, wakil ketua. Jadi dia tidak 1 orang. Yang kedua, bentuk organisasi berdasarkan sifat organisasinya. Ada yang sifatnya informal, tidak resmi, ya. Jadi tadi yang saya katakan, ketika ada 2 orang atau lebih bikin organisasi, berkumpul, ya, organisasi misalnya untuk sekedar hobi, ya, kemudian tidak perlu didaftarkan secara hukum, maka dia menjadi organisasi informal. Ya, organisasi nggak resmi saja, ya, kumpulan. Lalu kemudian organisasi itu misalnya bikin identitas, ya, bikin jaket, bikin topi, ya, itu udah menunjukkan organisasi informal. Kalau organisasi informal, dia resmi, dia punya sistem, ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya, dalam konteks organisasi, bahkan terdaftar dalam badan hukum. Yang ketiga, bentuk organisasi berdasarkan tujuan organisasinya. Nah, ini juga berbeda. Ada 2 jenis juga, ya. Pertama, organisasi publik yang tujuannya memberikan
manfaat atau layanan kepada masyarakat umum, masyarakat luas, ya organisasi publik. Ya banyak kita lihat organisasi sosial misalnya, itu organisasi publik. Tapi ada juga organisasi yang tujuannya untuk keperluan internal. Dia bisa informal tapi bisa juga formal. Misal ada ikatan alumni, ya itu bisa jadi bentuknya private. Hanya alumni dari perguruan tinggi tersebut atau sekolah tersebut yang bisa ikut atau bergabung dalam organisasi tersebut. Tapi karena butuh aspek legal, organisasinya didaftarkan ya, atau punya badan hukum, punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga. Dia organisasi private, tidak dipublish keluar tapi formal. Ya, jadi beda ya, private dengan informal itu berbeda. Nah, itulah bentuk-bentuk organisasi sebagai bagian dari mengimplementasikan prinsip-prinsip organisasi. Selanjutnya kita perlu memahami juga dalam kaitannya bagaimana kemudian nanti organisasi itu mampu membangun kerjasama, diwujudkan dalam bentuk struktur organisasi. Ada 4 struktur, ya, bentuk struktur organisasi yang di dalam nanti mempengaruhi bentuk kerjasama yang terjadi. Yang pertama adalah bentuk line, garis atau lurus, hierarki. Ini bentuk organisasi yang paling umum yang biasa kita lihat. Ya, nanti saya tampilkan contoh bentuk organisasi line. Seperti apa sih? Biar terbayang ya. Yang jelas dia ada garis hierarki yang jelas antara ketua, bidang-bidang, dan juga anggota. Yang kedua, bentuk struktur organisasi staff atau fungsional. Nah, kalau ini tadi line ini, line atau hierarki ini lebih menggambarkan siapa bertanggung jawab pada siapa secara hierarki, secara garis komando gitu ya. Kalau bentuk staff ini lebih kepada fungsi. Jadi nanti ada fungsi-fungsi, ya. Jadi organisasi dibentuk berdasarkan fungsi-fungsi, misalnya fungsi marketing, fungsi produksi, fungsi humas, dan seterusnya, fungsi keuangan. Lalu fungsi-fungsi itu nanti akan bekerja sama untuk menggarap atau menyelesaikan tujuan tertentu atau menyelesaikan proyek tertentu. Ya, nanti kita akan lihat. Basisnya adalah fungsinya yang kemudian dioptimalkan ke dalam satu target atau proyek tertentu. Yang ketiga, bentuk gabungan staff dan line. Jadi bentuk gabungan yang nomor 1 dengan nomor 2. Ya, jadi fungsinya dioptimalkan tapi tetap ada garis komando yang jelas. Dan yang terakhir, bentuk organisasi sistem panitia. Nah, ini udah modelnya benar-benar bisa semacam project base. Biasanya organisasi yang besar yang dia banyak projectnya, dia pakai bentuk organisasi sistem panitia. Nah, ini bentuk lain. Ya, bisa dilihat. Jadi ada tertata rapi susunannya, garis komandonya sangat jelas. Guru atau bisa dikatakan anggota bertanggung jawab pada siapa, ya, kepada bagian apa, bagian mesin, contoh di sini ya. Lalu di bagian mesin itu ada bagian bahan pabrik, lalu bertanggung jawab pada bagian kepala produksi dan seterusnya. Kalau dibalik dari atas, manajer atau pimpinan dalam sebuah unit, dia membawahi 3 kepala bagian. Yang masing-masing kepala bagian itu ada yang punya 2 sub bagian, ada 2 ya, ada yang 3, ada yang 2. Lalu di bawah nanti sejumlah anggotanya. Inilah bentuk organisasi lain. Jadi dia jelas sekali garis komando, tanggung jawab, garis instruksi dan seterusnya. Dan semua orang akan bekerja atau berada ya kerjasamanya di area unitnya masing-masing. Nah, ini yang kedua, bentuk staff. Nah, staff itu fungsional. Jadi orang-orang akan ditempatkan pada proyek-proyek tertentu. Sebagai contoh di sini ada proyek A, proyek B, proyek C, di mana nanti dalam proyek itu akan ada perwakilan-perwakilan dari bagian-bagian yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu. Jadi misalnya di proyek A, staff atau anggota dari bagian perdagangan. Ada staf atau anggota dari bagian teknik, ada staf atau anggota dari bagian perencanaan, dan ada staf atau anggota dari bagian kepegawaian, dan seterusnya. Nah, bentuk yang ketiga, gabungan. Nah, ini ya, gabungan seperti ini, jadi garis komandonya jelas, tapi penempatannya juga dimungkinkan para anggota atau para pegawai ditempatkan pada proyek-proyek tertentu. Ya, gabungan. Dan yang terakhir, yang keempat, bentuk matriks. Di mana tadi secara spesifik organisasi langsung dibagi pada proyek-proyek tertentu. Jadi proyeknya sendiri nanti akan seperti unit tersendiri, maka disebut manajer proyek A, manajer proyek B, manajer proyek C. Di dalamnya nanti ada kelompok-kelompoknya. Jadi dia lebih kompleks dibandingkan yang tadi yang sistemnya fungsional. Karena nanti di dalamnya itu ada fungsi-fungsi organisasi lagi. Ya, fungsi struktural lagi. Ya, misalnya di kelompok riset dan pengembangan itu nanti bukan hanya ada orang tapi ada sistem dan juga ada instruksi yang jelas juga. Nah, nanti secara horizontal ke samping, manajer proyek itu punya tim, yang punya struktur dan hierarkinya seperti demikian.
Nah, demikianlah materi ke-11 kita tentang organisasi dan kerjasama. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Sampai jumpa di kuliah ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.